Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kebijakan umum yang dipaparkan oleh Kabid Digas Bapak Haji Suryadi. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat audien semuanya, Bapak Ibu Kepala SD Negeri Swasta Kabupaten Lumajang. Dalam kesempatan ini tentunya pertama sekali kita harus bersyukur pada Allah karena kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Bapak Dr. Andres Agus Salim MPD, nanti akan memberikan penguatan di sela-sela materi karena saat ini ada agenda yang bersamaan. Untuk itu ada beberapa hal yang kami sampaikan sebelum penyampaian materi-materi, termasuk tadi terkait senario dan sebagainya, supaya kita bisa memahami bahwa di masa seperti ini pendidikan tidak boleh terhenti dan tidak boleh berhenti. Tentunya dari tim Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, tim program Sinau Bareng, terima kasih bersamanya semuanya, ada Ibu Tri Hadianti, Bapak Yusuf Wijanarko, Bapak Iri Bambang Rianto, juga Bapak Wahyu Purwanto, Bapak Ahmad Hadi Wijaya, Bapak Misman, dan Pak Sudiantoro. Tidak kalah penting dari tim sematkan kita, Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Bapak Nur Budairi, dan Bapak Agung Ramadhani, semuanya Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang menyampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika 16 Maret 2020 kita sudah memasuki di pembelajaran daring karena masa pandemi COVID ini, tentunya plus minus sudah kita lalui, dan alhamdulillah booming Lumajang melalui Guru Sambang yang sudah ada ratusan video di YouTube bisa dinikmati oleh pemirsa di seluruh Indonesia. Untuk itu tentunya Guru Sambang yang sudah dilaksanakan terlepas dari kelebihan, kekurangannya juga masih ada. Dan saat ini akan disampaikan program Sinau Bareng, program baru unggulan Kabupaten Lumajang yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dan nanti akan dilaksanakan serentak pada hari Kamis minggu ini. Untuk itu secara persepsi, secara material akan disampaikan tuntas oleh para pemateri dan harapannya nanti para bapak ibu kepala sekolah dasar negeri maupun swasta bisa interaktif di akhir sesi ini, dan kalaupun belum bisa terpenuhi silakan dilihat di YouTube yang sudah di-share linknya. Dan kegiatan ini kita bagi 3 session atau 3 pertemuan. Saat ini khusus pada Bapak Ibu Kepala SD Negeri Swasta, dan di pertengahan siang nanti sekitar pukul 9 Kepala Taman Kanak-kanak, sedangkan Bapak Guru nanti sekitar pukul 12 dari Kepala SMP Negeri Swasta, kemudian Bapak Ibu pengawas TK SD SMP termasuk Bapak Ibu pendidik. Baiklah, secara singkat ini yang kami sampaikan, dan nanti mohon disimak secara sama. Mudah-mudahan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang secara baru menyambut di dalam kegiatan pembelajaran melalui program Sinau Bareng bisa terlaksana di Kabupaten Lumajang, Katolik, dan Wakil Bupati Lumajang, Bunda Indah, dan tim semuanya, sehingga kita bisa terlaksana dengan baik. Demikian, mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Kabid Digas Bapak Haji Suryadi. Mohon Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan tempat ya, kelihatan dari sini
berikut ini hal yang penting yang kaitan dengan program Sinau Bareng. Berikutnya paparan teknis dari tim kepada Bapak Wahyu Purwanto, dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Wijaya sebagai moderator. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dan Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar serta pejabat struktural Dinas Pendidikan yang saya hormati, Ibu Bapak tim pengembang program Sinau Bareng Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang yang saya hormati, serta Ibu Bapak pengawas kepala sekolah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bapak, nanti kami akan menyampaikan terkait dengan teknis program Sinau Bareng yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, bagaimana pelaksanaan dan apa yang harus kita persiapkan. Nanti akan kita bahas di sini. Kami mohon nanti Bapak juga berperan aktif dengan komunikasi sehingga apabila ada beberapa hal yang bermasalah nanti bisa kita atasi bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu ini, kami mohon izin untuk menampilkan tayangan mohon bantuannya Pak Ahmad, sudah tampil tampilan kami. Terima kasih Bapak. Kami berangkat di banyak kendala. Maaf, masih ada. Oke. Lanjut, adanya kendala kelangsungan belajar mengajar yang tidak cek satu. Kami ulangi beberapa. Halo. Menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah ancaman putus sekolah, kemudian penurunan capaian belajar sampai dengan kekerasan anak dan risiko eksternal. Ini kami ambil dari paparan Bapak Mendikbud, Ibu Bapak, dengan adanya dampak negatif ini. Selain adanya dampak negatif itu Ibu Bapak, terdapat beberapa kendala dalam pembelajaran jarak jauh, baik dari segi guru, orang tua maupun dengan siswa. Akan tetapi itu mengerucut kendala itu untuk 3 guru, siswa, dan orang tua, yaitu terkait dengan akses menuju belajar. Oleh karena itu Ibu Bapak, pemerintah daerah Kabupaten Lumajang berikhtiar untuk terus mengembangkan pelayanan pendidikan. Kita tidak bisa diam begitu saja dengan keadaan. Salah satunya dengan ikhtiar, yaitu program guru sambang, dan hari ini disosialisasikan terkait dengan program Sinau Bareng. Hal ini berdasarkan atas adanya keinginan dan antusiasme yang tinggi baik dari siswa, orang tua untuk kembali belajar di sekolah. Yang kedua, menghindarkan dari negatif farming, yaitu baik dari media massa maupun yang ada di media sosial, serta menjaga tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Ini sangat menjadi pertimbangan dalam pelayanan pendidikan.
dasar hal itu Ibu Bapak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang menggagas sebuah program yang luar biasa, yaitu Sinau bareng Sinau. Adapun secara umum kebijakan ini yang menjadi titik utama Ibu Bapak, yaitu satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran program Sinau bareng tidak lebih 25% dari jumlah peserta didik setiap kelasnya. Saya ulangi, setiap satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran program Sinau bareng tidak lebih 25% dari jumlah peserta didik setiap kelasnya. Adapun pelaksanaan itu maksimal dilaksanakan 2 shift dalam 1 hari. Jadi artinya dalam 1 hari itu tidak lebih 25% siswa belajar Sinau bareng. Kemudian, satuan pendidikan melaksanakan belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman. Yang berikutnya, Pak Kepala Sekolah nanti mohon untuk mengunduh fakta integritas kesiapan mengikuti program ini. Saya kira sudah dibagikan kemarin oleh Dinas Pendidikan di link. Bapak bisa mengunduhnya, kemudian nanti mengupload kembali dengan sudah ditandatangani di link berikut ini, Bapak. Insya Allah nanti akan kami kirim linknya di kolom chat. Kemudian Ibu Bapak, pelaksanaan program ini ada beberapa hal. Yang pertama, pembentukan kelompok Sinau bareng. Dalam pembentukan kelompok Sinau bareng itu untuk jenjang SD itu maksimal adalah 10 siswa setiap kelasnya. Dengan tidak mengesampingkan 25% jumlah siswa pada setiap kelasnya. Dan yang paling penting Ibu Bapak, tetap mengutamakan prinsip keselamatan dan kesehatan. Adapun pelaksanaan program ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, kemudian hari Jumat dan Sabtu Ibu Bapak di sekolah bisa merencanakan untuk kegiatan refleksi, evaluasi, dan perencanaan dan atau pembelajaran jarak jauh. 1 hari maksimal 2 shift. Adapun sekolah yang menggunakan 2 shift itu minimal menyediakan jeda shift 1 jam sehingga anak-anak tidak bertemu yang pulang dan yang masuk. Kemudian satu kelompok Sinau bareng KSB minimal mendapat layanan 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian siswa yang mengikuti PSB merupakan siswa yang diizinkan oleh orang tua. Jadi nanti sekolah kami harapkan juga berkomunikasi, sosialisasi dengan orang tua terkait dengan hal ini. Adapun siswa yang tidak terjadwal PSB atau tidak ikut, maka kembali mengikuti pembelajaran jarak jauh baik dalam secara luring maupun daring. Adapun jam Sinau bareng itu Ibu Bapak, satu shift terdiri atas 4 jam pelajaran dan tidak ada jam istirahat. Kami tekankan Ibu Bapak, tidak ada jam istirahat. Sekali lagi, tidak ada jam istirahat. Kemudian untuk jenjang SD kelas 1, 2, 3, 1 jam pelajaran itu terdiri atas 25 menit. Sedangkan kelas 4, 5, 6 itu 1 jam pelajaran terdiri atas 30 menit. Adapun penataan ruang, Ibu Bapak bisa melihat pada gambar berikut. Yang paling penting adalah adanya social dan physical distancing dengan jarak 1,5 meter untuk setiap siswanya. Kemudian untuk prosedur pembelajaran Sinau bareng Ibu Bapak, waktu dilaksanakan paling cepat awal November ini. Adapun kondisi kelas minimal jaga jarak 1,5 meter setiap siswa. Maksimal untuk peserta didik jenjang SD yaitu 10 untuk setiap kelasnya, itu maksimal. Untuk kantin tidak diperbolehkan dibuka dan warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan sendiri dari rumah. Kemudian adapun kewajiban perilaku di lingkungan satuan pendidikan, yang pertama menggunakan masker yang 3 atau 2 lapis standar kesehatan, bukan masker scuba. Kemudian melakukan CTPS, cuci tangan menggunakan sabun atau
dengan hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik, contoh seperti bersalaman, cium tangan, dan lain-lain. Menerapkan etika batuk. Adapun lebih lanjut nanti akan diatur pada skenario PSB yang akan disampaikan oleh Bapak Tripuji. Kemudian ada kondisi medis Ibu Bapak sehat dan tidak mengidap komorbid atau penyakit penyerta atau dalam keadaan terkontrol. Kemudian untuk olahraga dan ekstrakurikuler, untuk aktivitas olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah masing-masing. Kami lanjut. Untuk pelaksanaan ini, Ibu Bapak bisa mengadopsi strategi pelaksanaan sinau bareng. Hari ini Senin kita webinar bersama terkait dengan program. Kemudian Ibu Bapak setelah ini bisa konsolidasi dengan warga sekolah, khususnya pendidik, tenaga pendidikan, dan komite sekolah. Hari Selasa Rabu Ibu Bapak membentuk tim PSB yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Tri. Timnya ada 3, ada tim PSB, kemudian ada tim kesehatan dan tim humas. Kemudian yang tidak kalah penting adalah penataan ruang sesuai protokol, dan yang utama adalah sosialisasi kepada warga sekolah, khususnya siswa dan orang tua. Ini saya kira sangat penting dilakukan Ibu Bapak Kepala Sekolah. Kemudian cek sarana pendukung, penyusunan jadwal PSB. Untuk hari Kamis Ibu Bapak direncanakan pelaksanaan secara serentak baik dari jenjang PAUD, SD, SMP di Kabupaten Lumajang, serta program ini dilaunching oleh Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Adapun strategi perencanaan yang Ibu Bapak bisa laksanakan yaitu bisa mempertimbangkan model PJJ yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Apakah Ibu Bapak di sekolahnya menggunakan model daring atau luring, daringnya sinkron atau asinkronus, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan terlebih dahulu. Kemudian menentukan jenjang yang mengikuti PSB, apakah per tingkat atau semua tingkat dengan catatan 25% per kelas. Dan yang tidak kalah pentingnya, pertimbangan ketersediaan sarana dan sumber daya manusia dalam pemilihan jumlah kelas yang masuk. Ibu Bapak, satuan pendidikan menyusun jadwal pembelajaran secara mandiri dengan memperhatikan beban kerja masing-masing guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Jadwal program sinau bareng dapat menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Ini sebagai contoh jadwal yang ada di SD Ibu Bapak dengan jumlah siswa kurang dari 10. Misalnya hari Senin yang masuk adalah kelas 1, 2, dan 3. Kebetulan ini sekolahnya hanya ada 1 rombel Ibu Bapak. Jadi kelas 1, 2, dan 3 satu kelompok itu nanti masuk hari Senin dan Rabu. Atau hari Senin Selasa, itu merupakan alternatif yang bisa Ibu Bapak kreasi. Kemudian yang tidak mendapatkan program sinau bareng itu mendapatkan layanan pembelajaran jarak jauh, baik secara daring ataupun luring. Misalnya Ibu Bapak di sekolahnya masih mampu menjalankan program guru sambang, jadi untuk kelas 4, 6 mungkin bisa begitu. Kemudian untuk sekolah dengan jumlah kurang dari 20 atau 2 kelompok sinau bareng, itu bisa alternatif jadwalnya seperti ini Bapak. Kelas 1 kita bagi menjadi kelompok sinau bareng A dan B. Untuk kelompok A hari Senin, untuk kelompok B hari Selasa, dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah penting Ibu Bapak dalam pelaksanaannya, kami mohon juga menyterilisasi ruangan dengan disinfektan lebih dahulu. Kemudian sebagai contoh, jumlah siswa lebih dari 20 atau 4 kelompok belajar bisa dialternatifkan seperti ini Ibu Bapak. Tetapi jadwal ini sangat fleksibel Ibu Bapak, tergantung sekolah menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis dan gambaran umum program sinau bareng. Akan lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Tri Hadiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu paparan singkat tentang teknis dan jadwal oleh Bapak Wahyu Purwanto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Ada Satri Hardianti, MPD, yaitu tentang tugas kepala satuan pendidikan. Kepada Ibu Triadianti, kami persilakan. Belum masih di mute. Masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Bapak Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, dan rekan-rekan tim penyusun program Sinau Bareng serta semuanya yang terlibat di dalamnya. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar, kami akan menyampaikan tentang peran dan tugas kepala sekolah, kepala satuan pendidikan dalam program Sinau Bareng. Peran dan tugas kepala satuan pendidikan dalam program Sinau Bareng ini diantaranya adalah: 1. Kepala sekolah harus merencanakan anggaran. Dalam hal ini membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang tercover di dalam RKAS. Tentunya ini sudah ada dan sudah dilaksanakan, meskipun perlu adanya pengecekan, terutama dalam pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan satuan pendidikan. Kemudian tugas yang kedua yang harus dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yaitu memastikan sarana yang berkaitan dengan sanitasi dan kebersihan, baik itu toilet, sarana TTPS yaitu cuci tangan pakai sabun, beserta disinfektannya. Yang berikutnya, akses fasilitas juga perlu dipastikan dalam pelayanan kesehatan, termasuk kesiapan area masker, memiliki termogan, memetakan kondisi warga satuan pendidikan. Dalam hal ini harus ada kesepakatan bersama dengan komite sekolah, di mana sekolah menyiapkan surat kesediaan orang tua atau wali murid dalam mengikuti kegiatan Sinau Bareng. Yang berikutnya, Bapak Ibu, peran atau tugas kepala sekolah yaitu mengisi fakta kesiapan, di mana kepala sekolah harus memastikan kesiapan dengan fakta integritasnya yang sudah dikirim lewat link yang sudah ada dan akan dikumpulkan kembali ke link yang sudah disiapkan secara online. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu kepala sekolah harus membuat laporan apabila di satuan pendidikan ada hal-hal yang punya atau ada yang terkonfirmasi COVID. Sehingga begitu ada hal-hal yang berkaitan dengan aparat, anggota atau satuan pendidikan, maka harus segera membuat laporan ke satuan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, tugas yang lebih penting lagi yang harus segera ditindaklanjuti oleh kepala satuan pendidikan adalah membentuk tim Sinau Bareng, membentuk program Sinau Bareng. Tim ini dibentuk dengan bisa melibatkan dari beberapa unsur, termasuk masyarakat atau tokoh yang ada di sekitar sekolah, termasuk juga yang ada di lingkup dinas kesehatan. Ada 3 yang harus disusun dalam tim itu, yaitu 1 tim program Sinau Bareng, dan yang kedua
tim kesehatan, kebersihan dan keamanan. Yang ketiga adalah hukum. Baik Bapak Ibu, sekarang kami akan sampaikan bagaimana peran masing-masing tim yang sudah dibentuk oleh kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Tim yang pertama yang tercover di dalam program Sinau Bareng yaitu tim program Sinau Bareng psikososial dan tata ruang. Perannya yaitu yang pertama membagi kelompok Sinau Bareng. Tim ini melakukan pembagian kelompok dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombel dan bisa disesuaikan dengan ketentuan atau kondisi sekolah. Artinya mungkin gurunya berdasarkan guru itu perlu juga diperhatikan. Kemudian yang kedua, tim ini harus mengatur tata letak ruang. Kelas atau ruang yang dipakai untuk kegiatan Sinau Bareng. Yang harus diperhatikan adalah jarak antara orang yang duduk maupun berdiri itu harus minimal 1 meter. Memberikan tanda jarak antara pihak satu dengan yang lain. Kemudian juga tempat-tempat yang ada di lokasi sekolah perlu adanya tanda-tanda khusus di mana harus ada jarak minimal 1 meter. Yang berikutnya harus ada kecukupan ruang terbuka dan aturan udara, saluran darah untuk memastikan sirkulasi yang baik. Bapak Ibu perlu saya tegaskan di sini untuk ruang belajar siswa kondisinya sudah ada meja dan kursi. Perlu ini diperhatikan, tidak usah dioyong-oyong ya Bapak Ibu terkait. Tetapi perlu diberikan tanda saja mana yang bisa dipakai untuk duduk dan mana yang tidak boleh di. Baiklah, untuk tugas berikutnya yaitu menerapkan pencegahan perundungan, ya, menerapkan mekanisme dalam pencegahan perundungan atau bullying. Bapak Ibu ini perlu diperhatikan karena ini sudah ada aturan yang sesuai dengan Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Jadi tim yang berkaitan dengan ini harus memperhatikan proses pencegahan perundungan. Dan berikutnya melakukan layanan dalam hal menugaskan DK, ya layanan psikolog sosial, yaitu menugaskan DK dan guru atau wali kelas dalam rangka menjaga peserta didik dan juga mendata apabila ada sesuatu yang berkaitan dengan sosial peserta didik. Yang berikutnya Bapak Ibu, untuk sirkulasi awal masuk dan pulang melakukan pengaturan lalu lintas antara siswa masuk ke area sekolah dan pulang. Untuk itu nanti kita berikan gambaran tentang bagaimana tampilan atau simulasi alur anak-anak masuk ke sekolah. Itu adalah peran dari tim yang pertama. Baik, kita lanjutkan untuk ini simulasi arus sirkulasi keluar masuknya siswa ketika ada di sekolah. Bisa satu pintu dengan gambaran seperti ini. Bapak Ibu di kegiatan sirkulasi keluar masuknya anak di sekolah ini, Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa yang pertama, jalur ini betul-betul ada harus ada data atau informasi penting yang bisa dibaca oleh anak-anak. Kemudian, jangan sampai anak-anak itu bergerombol atau berkerumun. Yang berikutnya, perlu adanya titik penjemputan juga dalam proses masuk dan pulangnya anak. Parkir juga harus ada distancing, ada jarak antara sepeda siswa.
Kemudian yang kedua, yang perlu diberikan contoh lagi mungkin 2 pintu. Ini simulasi arus sirkulasi keluar masuk sekolah dengan 2 pintu. Ini lebih mudah untuk memantaunya karena Bapak Ibu guru yang ada di sekolah memang betul-betul harus memantau keluar masuknya siswa sehingga prokes atau protokol kesehatan tetap menjadi prinsip utama yang harus kita perhatikan. Di sini sudah bisa diperhatikan dan bisa disampaikan kepada Bapak Ibu tim yang ada di sekolah seperti ini gambarannya. Baik, saya lanjutkan tentang peran tim kesehatan, kebersihan dan keamanan yang ada di sekolah. Tim yang kedua. Yang pertama adalah harus memantau, ya. Yang pertama harus memantau kesehatan siswa sesuai dengan prosedur kesehatan. Memantau kesehatan siswa dengan segala batuk, pilek, sesak napas, dan suhu tubuh jangan sampai lebih dari 30 lebih. Kemudian pemantauan dilaksanakan sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dengan menggunakan pengukur suhu yaitu termometer. Apabila pada satuan pendidikan bergejala umum seperti yang dimaksud di poin 1, maka harus segera diminta untuk kembali ke rumah dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Dan apabila kondisinya memburuk, maka harus segera dibawa ke fasilitas layanan kesehatan yang terdekat. Bapak Ibu, untuk membuat prosedur ini, maka kita juga harus memperhatikan yang ada di luar sekolah, yaitu pengaturan pedagang kaki lima di sekitar sekolah. Pada saat pelaksanaan program Sinau Bareng, pedagang kaki lima atau warung di sekitar sekolah dilarang, sekali lagi ya, dilarang untuk beroperasi. Kemudian tim yang ada di sekolah, tim kesehatan, kegiatan keamanan ini bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya dalam rangka untuk pengawasan ini. Dan yang berikutnya, tim yang tim kesehatan kegiatan keamanan ini yaitu mensterilisasi, ya mensterilisasi kondisi yang ada di sekolah, tidak memberikan pelayanan kebersihan sarana prasarana dan melakukan penyemprotan ketika sudah dilakukan kegiatan termasuk tempat-tempat yang biasa dipakai untuk anak-anak melakukan kegiatan. Itu untuk peran tim yang kedua. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu peran Humas. Tim yang ketiga yaitu peran Humas dalam hal ini melakukan tugasnya yang pertama adalah mensosialisasikan pelaksanaan PSBI. Siapa? Yaitu kepada para pemangku kepentingan di satuan pendidikan, khususnya orang tua atau wali murid. Ya. Masalah teknisnya kewenangan sekolah masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, menempelkan poster info atau edukasi. Bisa satu lewat informasi dengan banner, ya, informasi pencegahan COVID-19, baik itu hal yang berkaitan dengan prokes maupun gejala-gejala. Yang berikutnya, protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan juga harus diinfokan. Dan yang ketiga, informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, DPPS, dengan air mengalir serta penerapan etika juga harus disampaikan. Dan hal yang lagi harus disampaikan adalah ajaan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan pada satuan pendidikan. Informasi kontak layanan bantuan kesehatan apabila
ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Dan lagi adalah protokol kesehatan sesuai dengan panduan yang ada dalam buku ini. Ini harus disosialisasikan kepada pihak terkait, terutama orang tua atau wali murid. Yang berikutnya adalah tugas humas adalah mempersiapkan peningkatan kapasitas. Kapasitas yang harus ditingkatkan yaitu protokol kesehatannya harus betul-betul diperhatikan. Ya, sebelum program ini harus siap untuk diperhatikan betul antara kebersihan dan kenyamanan dan termasuk kesehatan sesuai prokes. Dan Bapak Ibu, yang penting lagi adalah bahwa kegiatan ini betul-betul harus menjadi perhatian bersama karena yang paling prinsip adalah kesehatan, keselamatan peserta didik. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, itu tadi yang perlu kami sampaikan. Apabila ada yang kurang paham nanti bisa didiskusikan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Ibu Tri Hagianti tentang tugas Kepala Satuan Pendidikan. Di Bapak Ibu yang peserta webinar yang kami hormati, kalau misalnya ada hal yang perlu disampaikan, silakan menyampaikan dalam chat, ya, fasilitas chat. Berikutnya paparan tentang skenario kegiatan program Sinau Bareng ini yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Tri Mugi Santoso. Kepada beliau kami silakan. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Tugas, yang saya hormati Bapak Kasih Guru-guru, yang saya hormati tim program Sinau Bareng Kabupaten Lumajang, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Swasta se-Kabupaten Lumajang. Apa kabar Bapak Ibu?
Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bersama-sama dalam melaksanakan program dan tugas di masa pandemi ini harus tetap menjaga kesehatan dan keselamatan baik untuk kita, guru, siswa, dan tenaga pendidikan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai tugas yang akan saya sampaikan di sini, saya akan menyampaikan skenario program Sinau Bareng yang merupakan alternatif program yang akan mendampingi program Guru Sambang yang sudah kita laksanakan selama ini, dan alhamdulillah menghasilkan program yang bagus, yang direspon dan bisa sebagai alternatif menjaga kondisi yang ada saat ini. Dan alhamdulillah sekarang kita akan masuk ke program Sinau Bareng. Baiklah Bapak Ibu, kita harus selalu mengedepankan setiap program apapun yang kita laksanakan, yaitu keselamatan dan kesehatan. Untuk itu, di dalam program Sinau Bareng ini, Bapak Ibu, ada protokol kesehatan yang harus kita laksanakan. Dengan harapan program Sinau Bareng nanti tidak menimbulkan hal-hal yang lain, khususnya keselamatan anak-anak ini betul-betul dan termasuk guru, kepala sekolah selalu terjaga sehingga tidak ada penularan COVID-19. Untuk itu, Bapak Ibu kepala sekolah, saya akan memaparkan yang pertama adalah yaitu protokol kesehatan COVID-19, yaitu protokol kesehatan umum sekolah, Bapak Ibu, yaitu antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Yang kedua, yaitu protokol kesehatan sarana dan prasarana sekolah, lingkungan sekolah, di kelas, di lab, tempat praktek, tempat ibadah, dan sarana olahraga. Yang ketiga, yaitu kita juga mengatur nanti protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah bagi siswa. Yang keempat, juga kita akan mengatur, mohon maaf Bapak Ibu, kita akan mengatur protokol kesehatan selama di sekolah untuk guru dan teknik. Jadi untuk guru dan tenaga pendidikan juga harus kita jaga, kita atur sesuai dalam upaya protokol kesehatan supaya tidak terjadi penularan COVID-19. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, yaitu protokol kesehatan selama di sekolah untuk siswa. Nah, siswa pun kita atur ya, di lingkungan sekolah, di kelas, di lab, tempat praktek, tempat ibadah. Jadi kita semua kita atur dan kita laksanakan penuh konsistensi sehingga tidak terjadi penularan. Yang terakhir Bapak Ibu, nanti yang keenam, yaitu protokol kesehatan pulang dari sekolah. Ini pun kita atur ya, yaitu perjalanan mulai dari sekolah sampai anak-anak sampai nyampe di rumah. Apa yang harus dilakukan? Itu yang perlu kita perhatikan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, dari enam protokol kesehatan yang perlu kita laksanakan itu akan kita urai satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, protokol kesehatan umum sekolah, yaitu upaya kita untuk antisipasi penyebaran COVID-19 di sekolah. 1. Screening kesehatan bagi guru, tenaga pendidikan, dan siswa untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19. Ini yang pertama. Yang kedua, screening zona lokasi tempat tinggal guru, tenaga pendidikan, dan siswa untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan epicentrum penularan COVID-19. Yang ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Saya yakin
Bapak Ibu kepala sekolah ini sudah menyiapkan, mengingat sesuai alokasi BOS, Bapak Ibu sudah belanja terkait dengan mulai disinfektan, hand sanitizer dan lain-lain dalam rangka untuk melaksanakan 3M. Yang keempat, menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 untuk warga sekolah, banner dan sebagainya. Harapan saya Bapak Ibu nanti dengan program Sinau Bareng ini pun Bapak Ibu sudah menyiapkan banner di sekolah bahwa program ini terlaksana di lembaga pendidikan. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang kelima, pengaturan siswa. Ya, pengaturan siswa belajar di sekolah dan belajar dari rumah secara bergantian untuk menghindari kerumunan. Nah ini perhatikan betul, diatur sedemikian rupa Bapak Ibu. Ada kegiatan sekolah tapi tampak dari luar seperti tidak ada kegiatan. Ini yang perlu diciptakan oleh sekolah. Bagaimana inovasi dan kreativitas kepala sekolah untuk menciptakan kondisi ini. Yang keenam, pengaturan jarak dengan prinsip social distancing dan physical distancing. Jadi itu tadi yang saya katakan, jangan sampai terkesan ada kerumunan dan pengaturan jaga jarak antara guru dan siswa ini perlu menjadi bahan perhatian dari kita semua. Yang ketujuh, perlu adanya koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat. Misalnya, Bapak Ibu berkoordinasi dengan puskesmas atau SD yang berdekatan dan puskesmas pembantu bisa selalu melakukan koordinasi sehingga ada komunikasi yang positif antara kita dengan pihak terkait, khususnya tim pengendali COVID kecamatan. Yang kedelapan, mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah inilah Bapak Ibu, saya betul-betul berharap ya kita maksimalkan anjuran-anjuran dari protokol kesehatan yang perlu kita lakukan, tidak hanya kepada siswa, guru, dan juga mungkin nanti pada orang tua. Berikutnya yang ke-9, mengajak warga sekolah untuk senantiasa berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita semua tentunya berharap Bapak Ibu tidak menginginkan kondisi ini tetap bertahan, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat COVID-19 ini dan kita segera bisa kembali pada suasana normal. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita laksanakan adalah protokol kesehatan sarana prasarana sekolah. Nah ini saya yakin awal dulu seluruh sekolah sudah menyiapkan ini. Kita diminta oleh Bapak Kabid untuk mengirimkan bukti kesiapan sekolah. Semua sudah kirim, saya lihat. Nah, untuk itu tinggal sekarang konsistensi panjenengan dalam menyambut program Sinau Bareng ini, monggo untuk lebih dimantapkan sehingga sekolah siap 100% melaksanakan program program Sinau Bareng ini, Bapak Ibu. Yang pertama, sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui spanduk. Nah ini tadi yang saya katakan Bapak Ibu. Tadi panjenengan di sekolah saya kira sudah ada, saya lihat spanduk dan banner yang dipasang di depan sekolah dan tempat-tempat umum di lingkungan. Yang kedua, menyediakan alat pengukur suhu atau termogan untuk melakukan proses screening kesehatan sebelum memasuki lingkungan sekolah. Nah ini perlu diperhatikan. Bapak Ibu bisa menugaskan satpam atau yang lain, guru olahraga dan sebagainya. Dan mohon kalau ada siswa, guru atau tenaga pendidikan yang lain yang suhunya 30 derajat ke atas, mohon untuk menjadi perhatian dan harus ada tindak lanjut. Yang ketiga Bapak Ibu, menyediakan wastafel tempat cuci tangan lengkap dengan sabun di depan ruang kelas masing-masing dan tempat-tempat strategis lainnya sesuai kebutuhan. Insya Allah lembaga sudah siap ini. Tinggal nanti kita melengkapi sarana yang lain. Yang keempat, menyediakan disinfektan untuk membersihkan sarana sekolah, laboratorium, ruang ibadah secara periodik. Nah ini perhatian Bapak Ibu ya. Saya mohon dengan hormat dan sangat tidak hanya waktu awal dulu toh disinfektan kita bareng-bareng, tapi sekarang kita ada konsistensi secara berkala harus tetap dilaksanakan. Yang kelima Bapak Ibu, menyediakan
masker ya, cadangan. Untuk apa masker cadangan ini? Yaitu bagi seluruh warga sekolah yang membutuhkan. Contoh, arek sing lali, tidak menutup kemungkinan itu anak lupa. Atau mungkin ada wali murid yang mengantarkan tidak pakai masker. Tolong diingatkan dan bisa diberikan secara cuma-cuma oleh sekolah. Yang dimana sekolah sudah membelanjakan dana pos untuk kepentingan ini. Yang keenam, Bapak Ibu, optimalisasi fungsi UKS. Nah ini, mohon dihormat Bapak Ibu kepala sekolah menyampaikan pada guru olahraga atau guru PJOK untuk senantiasa mengaktifkan kembali program UKS ini beserta dan tentunya kepala sekolah harus konsisten, kelengkapan UKS harus dilengkapi. Yang ketujuh, mengatur jarak bangku. Nah ini Bapak Ibu ya, sesuai apa yang disampaikan Pak Wahyu tadi maupun Bu Tri, minimal 1,5 meter antar siswa. Ini mohon tempat duduk sudah pengaturan tempat duduk tadi sudah disampaikan contohnya. Saya berharap betul Bapak Ibu konsisten pengaturan tempat duduk antar siswa ini. Yang ke-8, meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum atau bersama. Nah, ini Bapak Ibu, mohon anak-anak gak usah jaga diri, ya, bawa rokok diri dan lain-lain sehingga kita hindari penggunaan sarana ibadah secara bersama. Dan saya berharap juga Bapak Ibu untuk selalu periodik melakukan penyemprotan sarana-sarana yang kita gunakan ini. Melakukan penyemprotan disinfektan terhadap sarana dan prasarana sekolah setelah penggunaan bersama. Berikutnya Bapak Ibu akan saya sampaikan yang ketiga, yaitu protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Nah ini mohon Bapak Ibu diperhatikan apa saja yang harus kita lakukan atau sekolah lakukan dalam pengaturan ini, sehingga yang bisa saya sampaikan besok hari Rabu mungkin dikala banyak sosialisasi pada wali murid. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah, sampaikan pada sosialisasi pada wali murid pada hari Rabu mungkin panjang melaksanakan nanti. Apabila ada anak yang sakit, tidak usah berangkat ke sekolah. Suruh beliau itu untuk diobati oleh orang tua, tetap ada di rumah dalam rangka untuk menjaga kita semua. Jadi sekali lagi, kalau suhu badan normal, tidak batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muka, diare, tidak selera makan atau keluhan lain, hal ini berlaku juga bagi guru dan tenaga pendidikan. Jadi untuk pak guru, untuk kepala sekolah, untuk penjagaan dan sebagainya ini berlaku, tidak hanya untuk siswa saja. Yang kedua, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Jadi menurut saya Bu, mohon tidak ada aktivitas jual beli di sekolah, khususnya makanan, kantin dan sebagainya, tidak diperkenankan ada kegiatan. Yang ketiga, pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih dan kita usahakan 1 kali pakai. Setelah nyampe di rumah langsung ganti, cuci, dan besok pakai pakaian yang lain. Karena di dalam program Sinau Bareng kita tidak memakai seragam Bapak Ibu, sehingga kita pakai baju bebas rapi, sehingga tidak terkesan bahwa ada kegiatan tatap muka di sekolah. Menggunakan masker, nah ini mohon sesuai protokol kesehatan, usahakan masker yang dipakai anak-anak bukan dari bahan scuba. Jadi minimal 2 lapis Bapak Ibu. Mohon menjadi perhatian ya, Bapak Ibu semua. Yang kelima, jika menggunakan kendaraan umum atau antar jemput roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak duduk di dalam mobil ini. Jadi sekali lagi ada batasan jumlah penumpang yang ada di dalam mobil. Kemudian yang ke-6 Bapak Ibu, jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga, dalam arti satu kartu keluarga. Ini mohon menjadi catatan karena supaya tidak supaya tidak terjadi potensi penularan COVID-19. Yang ketujuh Bapak Ibu, dari rumah langsung menuju ke sekolah, nggak usah mampir-mampir. Takutkan kalau mampir ini potensi nanti ya kita
kemungkinan terpapar COVID di tempat-tempat di mana kita itu mampir. Sehingga harapan saya dari rumah langsung menuju ke sekolah. Berikutnya Bapak Ibu yang ke-8, sampai di sekolah dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak sekolah mulai suhu tubuh normal di bawah 37 derajat, kelembapan masker dan dilanjutkan dengan cuci tangan atau pemakaian hand sanitizer. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon ini betul-betul menjadi perhatian dan diterapkan secara maksimal. Yang ke-9, pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah. Tak dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau menjemput. Nah, ini yang saya harapkan kepala sekolah mengkondisikan di mana tempatnya sekiranya tidak nampak ada pengerumunan di halaman sekolah maupun di pinggir jalan. Ini mohon dikondisikan bagaimana teknisnya, sampaikan dalam sosialisasi. Berikutnya Bapak Ibu, protokol siswa. Ya, protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Nah, ini selama di sekolah Bapak Ibu. Apa saja harus dilakukan? Di kelas, di lab, tempat praktek, dan tempat ibadah. Yang pertama, selalu mengenakan masker. Sekali lagi, bukan bahan dari scuba. Yang kedua, selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan. Yang ketiga, membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu. Melaporkan kepada guru, tenaga pendidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan. Harus ini disampaikan kepada anak-anak. Yang kelima, mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas. Ini mohon diperhatikan nih, ya. Jadi sekali lagi hindari kegiatan yang di luar kelas. Harus tetap anak-anak dalam kelas. Karena kalau sudah di luar kelas kita tidak bisa mengontrol lebih baik. Yang keenam, menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah ini olahraga menjadi perhatian. Jadi hindari menyampaikan materi yang potensi ada hubungan fisik dengan antar siswa. Makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di kelas masing-masing. Ini Bapak Ibu. Pelaksanaan yang ke-8, pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Ini mohon menjadi catatan Bapak Ibu, anak-anak dibiasakan membawa perlengkapan sendiri. Yang ke-9, selama jam istirahat siswa tetap berada di kelas. Sekali lagi, tetap berada di kelas. Jadi tidak ada kesempatan anak-anak itu keluar kelas Bapak Ibu. Berikutnya protokol kesehatan untuk guru dan tenaga kependidikan selama di sekolah. Untuk guru dan tenaga pendidikan. Jadi aktivitas di sekolah guru dan tenaga pendidikan, satu yang perlu diperhatikan selalu menggunakan masker. Nah, ini bukan masker dari bahan scuba Bapak Ibu. Yang kedua selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan. Yang ketiga membiasakan cuci tangan dan air mengalir sabun setelah memegang sesuatu. Yang melaporkan kepada kepala sekolah jika merasa sakit atau tidak enak badan. Lek loro juga perlunya sekolahan ya. Berikutnya Bapak Ibu mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas atau di luar kantor kegiatan kita ya. Kemudian yang keenam mohon maaf, menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain. Jadi kalau ada sekolah di Sabtu, Jumat, senam, hati-hati. Ya, tidak usah cedek-cedek, tidak usah bersentuhan dan sebagainya. Yang ke-7, makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di ruang masing-masing. Maksudnya di ruang kelas masing-masing. Yang ke-8 Bapak Ibu, pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Tidak hanya berlaku untuk siswa, tapi juga untuk guru, para sekolah, dan penjaga dan tenaga pendidikan yang lain. Yang ke-9, selama pergantian mengajar ini khususnya SMP dan mungkin SD yang 2 shift, ya, selama pergantian jam mengajar, siswa tetap berada di dalam kelas, tidak oleh metu ke ruang kelas, di luar kelas, di ruang kerja masing-masing dan rutin menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan. Ini tetap harus diterapkan Bapak Ibu. 10, selama mengajar di kelas, perhatian Bapak Ibu guru, tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak mobil, tidak perlu keliling kelas mendekati anak-anak, hindari bersentuhan dengan anak-anak. Yang ke-11, tidak memberikan tugas yang bahan kertasnya berasal dari guru
siswa menggunakan bahan kertas lain kecuali ya kalau guru pakai sarung tangan itu silakan masih diperkenankan ya, tentunya sarung tangan yang memenuhi standar kesehatan. Yang berikutnya baru ini yang terakhir yaitu protokol kesehatan yang diatur bagi anak-anak yang pulang dari sekolah menuju ke rumah. Perjalanan mulai dari sekolah sampai di rumah kita atur sebagai berikut. Selama jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing, tidak mampir-mampir. Tolong ini diperhatikan dan tekankan betul Bapak Ibu guru kepada anak-anak. Yang kedua, mengenakan masker. Yang ketiga, jika menggunakan kendaraan umum antar jemput roda 4 tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Yang keempat, jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu kakak. Jadi nama yang gonceng dalam satu kartu keluarga. Berikutnya yang kelima, nah ini mohon diperhatikan nih, ditekankan pada siswa sampai di rumah langsung melepas pakaian yang dikenakan untuk dicuci, nyuci sendiri itu, dan mandi dengan menggunakan sabun, ya sabun yang mengandung disinfektan sehingga kuman bisa mati. Yang keenam, tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi. Nah, ini mohon perhatikan ini. Anak-anak ini menjadi saya kira itu yang disampaikan Bapak Ibu Kepala Sekolah bahwa 6 protokol kesehatan ini betul-betul dilaksanakan secara maksimal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ati, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati. Acara tambahan berikut adalah prakata dari Bapak Kepala Dinas karena beliau sudah hadir. Kita jadi informasi saja bagi yang hadir tercatat di sini 218. Jadi Bapak Ibu, mari kita simak bersama prakata dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Pada beliaunya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Bidang Dinas Pak Suryadi ya. Terima kasih Pak Gun dan tim ya yang saya banggakan, tim dari PSP Sinau Bareng. Mudah-mudahan semua ada ini yang saya sebutkan dan ada tim dari PSP kita yang juga diketahui oleh semua teman-teman para kepala sekolah SD ini. Ada 219 peserta. Tim kita adalah Pak Suryadi ya, Kabid Dinas. Ada nggak Pak Suryadi? Pak Suryadi ya, semoga ada. Kemudian Pak Gunardi kasih kurikulum, dan juga ada Pak Trimurti ya, Korwas kita, juga tim. Kemudian juga ada Putri Arianti, ya, terima kasih. Juga Pak Kepala SMP 2, Pak Yusuf Jenarko, ini nggak bisa hadir karena beliau sedang sakit. Ya. Pak Heri Bambang Rianto, Kepala SMP 1, juga tim kita. Kemudian juga Pak Ahmad Jaya. Ini guru bahasa Inggris luar biasa ini dari SMP Seduro.
Pak Sugiantoro, SDN Provinsi 1 ya, dan kita juga Pak Despan dan Pak Jandi, Pak Wahyu ya, penulis hebat dari Bersalu ya, dan Mas Menteri ya, dan Pak Nurul dari dan yang lainnya juga ada Mas Dani juga dalam dari juga. Yang hormati para peserta di meeting ya, ada 220 partisipan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, sehat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masih diberi perlindungan Allah Taala. Mohon maaf teman-teman, saya ini sedang ada kegiatan. Saya juga sedang paripurna di DPR. Ini sebelah saya sedang mengikuti paripurna. Ini ada Pak Bupati, ada dua Bu, ada Pak Sekda. Jadi saya ini nyambi mendengarkan kegiatan di paripurna, mudah-mudahan tidak terganggu. Saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tri, juga oleh Pak Tri tentang teknik waktu dan protokol kesehatannya sudah. Saya tegaskan sekali lagi, remaja mulai hari ini sudah mencoba untuk menyampaikan informasi secara jelas tentang akan dilaksanakan yang namanya PSBB, program Sinau Bareng. Insya Allah hari Kamis mendatang itu akan di-launching oleh beliau Bupati dan Babu terkait PSBB. Nah, tentu tadi sudah dipahami oleh semua audien, oleh semua partisipan tentang apa itu PSBB. Namun demikian nanti akan tegaskan ulang setegas tentang PSBB ini, mudah-mudahan dipaham. Karena itu sebelum ke sana, mohon izin saya akan menyampaikan satu video, cuplikan video penyemangat anak belajar, mengingatkan kalau betul-betulnya sekolah itu, maka coba mau didengarkan dulu video saya ini adalah salah satu lagu ciptaan anak sendiri dan kemudian dikenal. Mohon izin untuk saya ceritakan dulu sebelum saya beri materi. Sebagai berikut. Ini lagu penyemangat ya, mudah-mudahan senang untuk semua audiens.
informasi kepada seluruh peserta webinar kemungkinan nanti acara tanya jawab kemungkinan tidak bisa dilaksanakan karena waktunya jam 10. Ini nanti ada kelompok kaum dan TK, jadi mohon maaf, tapi pertanyaan dan sebagainya bisa di chat, nanti direkod oleh tim. Serta apabila nanti kegiatan ini atau Bapak Ibu mengalami kesulitan, bisa menghubungi pengawas atau kelompok-kelompok KKG yang ada, sehingga kemungkinan kita mispersepsi itu tidak terjadi. Mohon maaf ada persoalan sinyal yang mengganggu. Saya kira sudah teratasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kadi.